dari Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi kelas E Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan berkunjung pada lahan perkebunan yang terdapat di perumahan Gedung Cilegon Damai, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Di sini saya akan mewawancarai petani sekaligus pemilik lahan dan distributor hasil produk pertaniannya. Stare at a fire. Dark if it looks like it's telling me I'm faded. It's cold outside, but spring's in the corner and I'm waiting. On the way to wait, she saw the flowers blooming up, telling me how it is. Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Dalam interaksi juga terdapat simbol. Simbol ini diartikan sebagai sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan kepadanya oleh mereka yang menggunakannya. Dengan demikian, pemaparan tersebut selaras dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Walgito pada tahun 2003 bahwa interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara individu satu dengan individu lainnya. Hal ini dapat direpresentasikan dengan individu yang satu dapat mempengaruhi individu yang lainnya sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik. Selain itu, berdasarkan pernyataan Chaplin pada tahun 2011, interaksi adalah satu pertalian sosial antar individu sedemikian rupa sehingga individu yang bersangkutan saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi sosial itu sendiri dapat terjadi bila antara dua individu atau kelompok terdapat kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial merupakan tahap pertama dari terjadinya hubungan sosial, sedangkan komunikasi merupakan penyampaian suatu informasi dan pemberian tafsiran dan reaksi terhadap informasi yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak. Saya Nadira Nurlucia. Di sini ingin mewawancarai Bapak mengenai perkebunan ini. Bapak sebelumnya atas nama siapa? Wahyu Subagi. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya ingin mewawancarai Bapak tentang interaksi sosial yang ada di perkebunan ini. Sebelumnya saya ingin bertanya mengenai lahan perkebunan ini dimiliki oleh perseorangan atau kelompok? Oh, kebetulan masih perseorangan. Masih perseorangan. Baik, di lahan perkebunan ini sendiri, Bapak apakah ada interaksi kerjasama yang dilakukan? Kerjasama pasti ada, walaupun bukan skala kontrak ya, tapi ada semacam kontrak ya otomatis aja sama konsumen saya di pasar. Itu ada ini nggak Pak, kayak akulturasi atau asimilasi, jadi dia itu ada pencampuran budaya dari luar ataupun tetap mempertahankan sistem pertanian tradisional atau konvensional atau bagaimana Pak? Nah itu dilihat dari apa yang sudah ada, ini ya sudah mengadopsi dari barang baru luar ya. Yang bisa, makanya saya mencari cara bagaimana saya bisa memproduksi dengan kan kalau misalnya dilihat dari kasus Bapak ini itu masih memanfaatkan tenaga manusia ya. Sebenarnya kan kita bisa tuh kayak memanfaatkan teknologi yang ada. Itu Bapak tertarik gak sih untuk ada substitusi beberapa bagian yang dari tadinya tuh pakai tenaga manusia jadi diubah ke teknologi yang ada, kan itu cukup efektif dan efisien juga gitu Pak. Sedikit-sedikit sudah saya kembangkan, yaitu dengan selang drip ini, penyiraman ini. Kalau disiram satu-satu pakai tangan kan lama, ini sudah pakai permesinan. Untuk mencangkul sudah nggak pakai pacul lagi, tapi ada mesin kultivator kita. Bagus. Udah. Iya. Berarti sudah memanfaatkan teknologi. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Wahyu mengenai keadaan interaksi sosial di lingkup pertanian yang berlokasi pada
Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten, dapat diketahui bahwa pengelolaan lahan perkebunan yang langsung dikomersilkan ini terdapat proses interaksi sosial di dalamnya. Sesuai dengan pernyataan beliau dari hasil wawancara yang disimpulkan, proses interaksi sosial yang terjadi di lahan perkebunannya berupa proses asosiatif. Pada umumnya, proses asosiatif mempunyai kecenderungan untuk membuat masyarakat bersatu. Suatu interaksi sosial dapat dikatakan asosiatif jika proses dari interaksi sosial tersebut menuju pada kerjasama layaknya kejadian realita yang dialami oleh Pak Wahyu bersama partnernya. Kemudian, proses sosial lainnya yang terjadi adalah akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa. Hal ini dicontohkan dengan terjadinya pemanfaatan inovasi teknologi berupa greenhouse, water drip irrigation, dan pengatur sistem pertanian berbasis perangkat otomatis yang dilakukan oleh Pak Wahyu Subagio. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa proses interaksi sosial yang terjadi pada lahan perkebunan ini adalah proses asosiatif yang menghasilkan banyak dampak yang positif. Sekian dari pemaparan wawancara atau uraiannya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.